Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran membaca Al-Quran kita di ISO yang kelima ini, memasuki halaman yang ke-14 ya. Dimana dalam bab ini atau dalam halaman ini dia memasuki bab alif lam ya. Dimana alif lam kita tahu bahwa alif lam itu ada dua. Yang pertama adalah alif lam Qamariyah dan juga alif lam Syamsiyah. Dan itu nanti kita akan bahas pada bab-bab selanjutnya. Tetapi yang jelas pada bab ini pelajaran yang ada di sini adalah alif lam ya. Di sini ada alif lam, tetapi karena dia menghadapi tasjid yang ada di sini tasjidnya, maka huruf hijaiyah yang di sini yaitu huruf waw menghadapi alif lam yang ini dia masuk langsung ke tasjid yang ada di atas nun ya. Nah, ini masuk ke dalam kategori alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang alif lamnya tidak dibaca tetapi masuk melebur ke dalam huruf yang ada di atas tasjidnya. Maksudnya huruf hijaiyah yang di atasnya ada tasjidnya. Ya, alif lam syamsiyah. Nah, karena itu di sini ada perintah alif lam atau alif lam dianggap tidak ada, jadi melebur. Kita akan contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan naharu wan nasu bin nuzuri. Nah, jadi tidak dibaca wal naharu tetapi langsung melebur ke nunnya wan naharu seperti itu ya teman-teman. Kalaupun nanti ada yang perlu tanyakan, silahkan tuliskan di komentar. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, serta bagikan kepada teman-teman serta saudara-saudara kita sekalian supaya kita semua bisa terus mengikuti channel ini dan menjadikan channel ini terus berkembang untuk menyajikan konten-konten atau pelajaran-pelajaran tentang membaca Al-Quran. Kita akan teruskan. Fi sudurin nas ya. Jadi ri-nya di sini juga melebur ke dalam nun yang ada tasjidnya seperti ini. Jadi tidak dibaca fi suduril nas. Nah, tidak seperti itu tapi langsung melebur fi sudurin nas al waswasil khannas ya. Karena di sini ada tanda baca sukun ya. Ada tanda baca sukun. Kalaupun kita mau sambung dari sini dia langsung masuk exhibit ya. Tapi kalau dia tidak ada sambungan, maksudnya teman-teman misalkan pada awalnya berhenti di sini kemudian mau nyambung, teman-teman bisa baca al waswasil khannas atau waswasil khannas saja juga bisa. Karena di sini sebetulnya dia disambungkan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ini. Jadi kalau kita baca fi sudurin nasil waswasil khannas seperti itu ya. Di ayat selanjutnya wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta ya, jelas ya. Jadi sinun tidak dibaca wal tetapi langsung melebur ke sini. Walna tidak seperti itu tetapi wan nasyitati nashta ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Saya ulangi. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Am kana minal ghaibin. Nah, seperti itu. Apa bedanya? Nah, di sini ada alif lam juga tetapi awalnya dibaca. Nah, inilah yang disebut dengan dua alif lam. Yang pertama kita pelajari di atas di sini itu alif lam syamsiyah, yang itu alif lam yang melebur langsung kepada huruf hijaiyahnya yang ada tasjidnya seperti ini. Jadi tidak dibaca wal naharu tetapi wan naharu. Sedangkan yang di sini ini adalah alif lam Qamariyah ya. Alif lam Qamariyah itu dia dibaca awalnya, jadi jelas awalnya. Contoh am kana minal
amkana minal, ya. Jadi alif lamnya jelas dibaca. Dan ini bedanya alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nanti teman-teman bisa pelajari pada bab-bab selanjutnya tentang huruf-huruf apa saja sih alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Tapi yang jelas di sini ketika teman-teman menghadapi tanda baca yang seperti ini dan ada tanda sukunnya dan tasjidnya pun tidak ada, itu yang membedakan antara alif lam qamariyah dan syamsiah, yaitu tasjid ya teman-teman ya. Bagaimana tasjid? Tasjid itu seperti huruf W seperti ini. Kalau teman-teman menghadapi huruf hijaiyah yang tidak ada tasjidnya tetapi ada alif lam di sini, berarti itu adalah alif lam qamariyah yang alif lamnya harus dibaca jelas. Jadi minal ghaibina, seperti itu. Kita lanjutkan. Inni lakum nadhirum mubin. Ya. Ini tanwin. Ada tasjid juga langsung melebur ke dalam mimnya, tidak dibaca run tetapi rum dengan menggunakan, kalau dalam huruf vokalnya adalah M bukan N ya. Inni lakum nadhirum mubin wa ma lakum min nasirin amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim ya. Jadi bukan 'anil naba'il 'azim tetapi 'anin, masuk langsung melebur ke sini nun, 'anin naba'il 'azim. Seterusnya, aidza kunna 'idzaman nakhirah ulaika ashabul jannah, seperti itu ya. Ulaika ashabul jannah, ini 5 harakat. Ulaika yang kemarin di bab sebelumnya kita pelajari di video saya sebelumnya, yaitu mad wajib mutasil, yaitu mad wajib atau mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan alif hamzah di dalam satu kalimat disebut mad wajib mutasil, dibaca 5 harakat dan dia tandanya, lambangnya ialah tanda memanjang seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa paham dan kita akan lanjutkan selanjutnya. Ataupun kalau nanti ada teman-teman yang ingin berkomentar atau ingin tanyakan, tuliskan di komentar dan jangan segan-segan untuk menanyakan semua hal-hal yang teman-teman masih bingung, masih ragu. Nanti akan saya jawab pada video-video saya yang selanjutnya. Kita lanjutkan. An-nari dzatil waqud ya. An-nari dzatil waqud. Ini huruf qalqalah teman-teman. Di video saya sebelumnya ada kita pelajari huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, to dan qaf. Kalau di supaya kita lebih mengingatnya mudah, baju di toko ya. Nah, kalau dia huruf qalqalahnya ada di akhir kalimat seperti ini, pengucapan qalqalahnya itu harus lebih jelas. Waqud, d ada d-nya ya. Tetapi kalau dia di tengah-tengah, ini namanya qalqalah kubro ya. Kalau dia di akhir, jadi kubro itu kabir, besar, jadi lebih dikeluarkan lagi qalqalahnya. Ada juga qalqalah sugro yang dia letaknya di tengah-tengah kalimat. Contohnya niba ya, tub. Tapi dia kalau di tengah-tengah kalimat bukan di akhir kalimat seperti ini, dia dibacanya yang penting qalqalahnya terdengar. Jadi tidak terlalu dibesarkan. Wala tubtilu a'malakum. Wala tubtilu seperti itu ya. Jadi kalau itu yang penting qalqalahnya terdengar, tubtilu ya. Kalau di sini an-nari dzatil waqud, jelas. Qalqalah sugro, qalqalah kubro karena dia di akhir kalimat. Kita lanjutkan. Idhum 'alaiha qu'ud.
Inna jahannama kanat mirsada. Mudah-mudahan semua tanda bacanya, panjang pendeknya, dan juga hukum-hukum bacaan yang ada di setiap kalimat saya bacakan teman-teman sudah paham semua ya. Ini tasjid, dan ini K di sini panjang 2 harakat, alif lam ya. Maksudnya panjang 2 harakat yaitu mad tabi'i alif. Mad tabi'i alif di sini, dan juga di sini adalah mad iwad ya. Mad iwad itu adalah mad tanwin yang diakhiri dengan alif dan dibaca 2 harakat ya. Mirsada panjang ya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba innahu laminan kadhibin thumma aghraqnal akharin wala tubtilu a'malakum ya. Disinilah huruf ba yang disukunkan dan dia berada di tengah kalimat disebut dengan qalqalah sugro, yaitu qalqalah kecil. Jadi kalau dia ada di letaknya tengah kalimat, bukan di akhir kalimat atau di akhir tanda sukun atau tanda berhenti, maka dia dibaca hanya sekedar terdengar qalqalahnya saja. Beda dengan qalqalah kubro seperti ini yang ada di akhir kalimat, maka dia harus diperjelas qalqalahnya. Wala tubtilu a'malakum thumma qada ajala fiha sururum marfu'ah ya. Wa akwabum mawdu'ah inna hadza la syai'un ajib ya. La syai'un ajib. Nah, ini ada hamzah yang ditanda bacai yaitu dengan tanwin atau dhammatain, yaitu dhammah yang tanwin. Tanwin atau nun mati ketika dia menghadapi huruf izhar, di sini ada ain, di sini huruf izhar, maka dia harus dibaca jelas, tidak boleh ditahan sama sekali dan tidak boleh didengungkan. La syai'un ajib. Jangan dibaca la syai'un ajib. Itu salah. Jadi harus jelas ketika sudah dibaca unnya langsung ke ajib, tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan sama sekali. Karena dia hukum bacaannya adalah izhar ya. Saya ulangi. Inna hadza la syai'un ajib. Innahu hamidum majid. Inna ilayna iyabahum thumma inna alaina hisabahum ya. Jadi ini pendek, ini panjang, dan hum. Jadi tidak boleh kalau dia tidak ada tanda panjang kemudian teman-teman baca panjang, itu tidak boleh, karena di sini sama sekali tidak ada perintah untuk ataupun tidak ada hukum bacaan yang mengharuskan dia dibaca panjang. Thumma inna alaina hisabahum fadkhuni fi ibadi wadkhuni jannati. Sampai di halaman 15 ini mudah-mudahan teman-teman bisa paham semua dan teman-teman bisa semakin baik dalam belajar Al-Quran dan mengerti, paham tanda baca, makharijul hurufnya lebih paham. Dan kita akan lanjutkan pada halaman 16. Di sini ada perintah bahwa setiap bacaan yang menghadap tasjid agar ditekan dan ditahan 2 harakat ya. Ditekan itu artinya ditahan dulu ketika masuk seperti ini tasjidnya. Kemudian secara 2 harakat, ditahan 2 harakat artinya 2 ketukan, kira-kira 2 ketukan nahannya. Kabbaro ya, ketukan seperti ini ya.
ketukan seperti ini. Nah, 2 ketukan itu artinya 2 harakat. Kabbaro yukabbiru, jadi ditahan. Kabbaro yukabbiru. Rattala yurattilu. Attaro yu'attiru. Ajjala yu'ajjilu. Jadi agak ada tasjidnya itu lebih berasa gitu, lebih ada penekanan di penyebutan ataupun pelafalan kita. Jadi jangan dibaca ajala yu'ajilu, itu sama sekali penekanan untuk tasjidnya tidak ada, tetapi di sini harus lebih ditekankan tasjidnya supaya si tasjidnya itu betul-betul terasa gitu. Kabbaro yukabbiru, rattala yurattilu, atharo yu'athiru, ajjala yu'ajjilu, lahana yulahhinu, sakhara yusakhiru, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya, jadi penekanan tasjidnya benar-benar berasa dan orang bisa membedakan bahwa oh iya ini adalah huruf yang ditasjidkan, itu huruf yang ditekan atau sedikit ditahan, seperti itu. Jadi kita bisa merasakan ataupun orang lain yang mendengarnya pun merasakan bahwa oh ya di situ ada tasjid, makanya dia dibaca agak ditekan seperti itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mudah memahami dan juga belajar tentang Al-Quran ini, dan teman-teman juga bisa mengikuti semua pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari mulai dari video saya yang pertama sampai video saya yang sekarang ini, yaitu di halaman ke-13 sampai ke 16 ya, halaman 14 maksudnya tadi sampai 16. Dan ini secara garis besarnya dia mempelajari tentang tasjid di sini teman-teman. Baddala yubaddilu, adzana yu'adzinu, dan teman-teman juga bisa praktekkan secara pelan-pelan, secara terus-menerus sambil mempelajari apa yang sudah diperintahkan di Iqra ya 5 yang ini. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke ini secara garis besar, ini pelajaran-pelajarannya sudah saya ajarkan di halaman sebelumnya. Sebagai contoh, wa atharul hayatad dunya wa kadzdzaba bil husna wal malaku ala arjaiha fakadzabuhu fa'aqaruha fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah ma uhiya ilaika, atau kalau mau dibaca berhenti ma uhiya ilaik. Nah, inilah yang saya maksud pada video saya sebelumnya. Ini adalah mad lain, yaitu mad huruf ya yang sukun, kemudian dia sebelum sebelum huruf sukun ini dia tanda bacanya adalah fathah, dan dia berada di akhir kalimat ini, itu dibaca dengan panjang, artinya agak sedikit dipanjangkan, dan ini disebut dengan mad lain. Sedangkan kalau dia ada di tengah-tengah ya, maksudnya di tengah-tengah kalimat bukan di akhir kalimat seperti ini, disebut dengan huruf lain, yaitu tidak dibaca panjang. Saya sebagai contoh, misalkan di sini bukan tanda berhenti ya, ini bukan tanda berhenti, tetapi disambungkan, misalkan uhiya ilaika sanad'u zabaniyah. Nah, ilaika sanad'u, jadi langsung ilaikanya. Tetapi kalau di sini adalah huruf berhenti, huruf sukun ataupun tanda
berhentinya, dan teman-teman ingin berhenti di sini, maka dia harus dibaca panjang ilaikanya. Ma uhiya ilaik, ya beda ya, ilaik. Jadi kalau dia mau disambungkan bisa juga disambungkan, tetapi hukum bacanya berubah menjadi huruf lain karena dia merupakan ya mati yang di atasnya huruf fathah, tetapi dia berada di tengah kalimat karena dia disambungkan. Misalkan kalau teman-teman mau nyambung, ya. Ma uhiya ilaika sanad'u zabaniyah wa huwas sami'ul alim lanakunanna minasyakirin. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham dan bisa bisa memahami Al-Quran bacaannya dan juga semua hukum-hukumnya, mulai dari pelafalan makharijul hurufnya sampai semua bacaan, tanda baca, dan juga hukum-hukum bacaan yang sudah kita pelajari mulai dari video saya sebelumnya yang pertama sampai video saya yang Iqra kelima halaman 14 sampai ke 17. Demikian teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk terus memberikan like, subscribe, dan juga bagikan channel ini ataupun pelajaran ini kepada teman-teman kita ataupun kepada kerabat kita, anak-anaknya, dan juga orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.